Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Puspita Arum dengan NIM 201190067. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Al-Quran. Kita ketahui bahwasannya Al-Quran merupakan kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang dimana hal ini merupakan salah satu bentuk dari mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang nantinya beliau akan memberikan penjelasan atau menyampaikan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut kepada umat-umatnya. Al-Quran diturunkan secara serentak pada saat malam Lailatul Qadar dari Laul Al-Mahfudz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada saat bulan suci Ramadan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Qadar ayat yang pertama, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Baik, penjelasan yang berikutnya itu mengenai isi kandungan Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan 3 isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah dan keimanan, akidah atau keimanan. Kemudian yang kedua ada syariah atau ibadah, dan yang terakhir ada muamalah. Yang pertama itu tentang akidah dan keimanan. Akidah atau keimanan merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, bahwasannya Allah SWT merupakan satu-satunya Tuhan dengan segala kekuasaan dan juga kebesarannya. Kemudian isi kandungan yang kedua yaitu tentang syariah atau ibadah. Syariah atau ibadah merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara ibadah, baik ibadah yang berhubungan secara langsung dengan Sang Pencipta yang disebut dengan ibadah mahdah, maupun ibadah yang tidak langsung atau sesama makhluknya disebut dengan ghairu mahdah. Kemudian isi kandungan Al-Quran yang ketiga yaitu muamalah. Muamalah itu berhubungan dengan sosial kepada sesama makhluk atau sesama manusia. Misalnya kita bisa berhubungan sosial kepada tetangga, keluarga, ataupun masyarakat pada umumnya yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau saya jabarkan penjelasan materi kita tentang hari ini, yaitu tentang Al-Quran. Maka dari itu saya memohon maaf apabila terdapat suatu kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Windy Putri Agustin, NIM 201190064. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Mungkin teman-teman semua di rumah sudah sangat lumrah mendengar kata hadis. Cuman di sini kita akan sedikit mengulas kembali materi tentang sumber hukum Islam yang kedua ini. Nah, menurut bahasa sendiri, hadis ini berarti baru, yang mana menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Bisa juga diartikan sebagai berita atau sesuatu yang bisa diberitakan, diperbincangkan, dan juga dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Nah, sedangkan menurut istilah syara'nya sendiri, hadis ini merupakan hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik dari ucapan, perbuatan, dan juga ketetapan atau takrir dari beliau. Nah, kemudian hadis dan Al-Quran sendiri sangat berkaitan atau sangat berkesinambungan. Mengapa demikian? Karena fungsi utama dari hadis sendiri adalah menjelaskan dari Al-Quran. Bukannya Al-Quran itu sudah menjelaskan secara detail ya kandungan-kandungan isinya atau yang ada di dalamnya. Benar sekali. Namun hadis di sini berfungsi sebagai memperkuat atau mempertegas serta memperjelas isi yang ada di dalam Al-Quran nih teman-teman. Sehingga di dalam hadis sendiri mungkin kita akan menemukan hal-hal yang sama atau bacaan-bacaan yang sama dengan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita
berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sendiri, kita tidak akan tersesat atau menuju ke jalan yang salah. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu contoh dari hadis, yaitu tentang hadis sebaik-baiknya manusia adalah dia yang mau belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, yang artinya adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang ialah yang mau belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Nah, dari penjelasan di atas bahwa sudah jelas ya teman-teman, sumber hukum Islam yang kedua itu adalah hadis, dan juga kedudukan hadis ini menjadi sumber hukum Islam yang kedua, terus fungsinya sebagai penjelasan atau mempertegas dari kandungan atau penjelasan dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Maka Allah sangat menyarankan kepada kita semua, mewajibkan kepada kita semua bahwa hadis ini juga untuk ditaati dan juga sebagai pengikat seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini mengenai sumber hukum Islam yang kedua. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kehilafan dalam penyampaian penjelasan saya mengenai sumber hukum Islam yang kedua ini. Sekian, terima kasih. Saya Budi Putri Agustin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusraini dengan NIM 2011968. Saya dari kelas PAI 6B. Dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah dari Ushul Fikih, di sini saya akan membuat video penjelasan materi Ushul Fikih mengenai ijma'. Ijma' adalah merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat argumentatif setingkat dengan dalil-dalil nas, yakni Al-Quran dan hadis. Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'. Nah, ijma' ini akan dikatakan sah jika dia telah memenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun-rukun dari ijma' itu sendiri, yang pertama adalah pada saat terjadinya peristiwa itu, jumlah mujtahid itu lebih dari seorang, dan seluruh mujtahid itu menyetujui kesepakatan tersebut. Jika hanya salah satu mujtahid saja yang setuju, maka kesepakatan itu tidak bisa dikatakan sebagai ijma'. Yang kedua, kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat terrealisasikan. Kemudian tiga, adanya suatu kesepakatan mujtahid dari umat Islam tentang suatu hukum syara' pada satu peristiwa yang mana pada waktu terjadinya itu tidak memandang negara ataupun bangsa ataupun kelompok. Nah, maka jika kesepakatan itu hanya dari seorang Madinah saja ataupun yang berada di Mekah saja, maka kesepakatan itu tidak bisa dikatakan sebagai ijma'. Yang keempat, adanya kesepakatan itu dengan menampilkan pendapat masing-masing mujtahid itu secara transparan dan jelas. Adapun bukti hujah tentang adanya ijma' itu sendiri adalah dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu uti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri. Nah, kata ulil amri di sini mengandung makna dua. Yang pertama, kata ulil amri jika ditinjau dari segi duniawi, maka itu akan tersangkut kepada seorang raja atau pemimpin. Kemudian kata mujtahid, kata ulil amri ini jika disangkut pautkan pada agama, maka itu adalah seorang mujtahid atau ahli fatwa. Diputuskan bahwa ijma' ini salah satu sebagai dalil yang disepakati ataupun yang muttafaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Pratama Surya Kuncoro dengan nomor NIM 201190063. Di sini saya akan memaparkan mengenai macam-macam ijma'. Baiklah, ijma' ditinjau dari segi caranya terbagi menjadi dua. Pertama, ada ijma' qauli, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa
atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing dengan jelas, baik maupun lisan, perbuatan, ataupun tulisan. Ijma ini juga disebut dengan ijma shorih atau ijma qoti. Lalu yang kedua ada ijma sukuti yang secara diam-diam, yang berarti sebagian mujtahid pada suatu masa menyampaikan pendapatnya dengan jelas dengan sistem fatwa dan qadha atau memberi keputusan. Sedangkan sebagian mujtahid lainnya tidak memberi tanggapan atas pendapat tersebut mengenai kebenaran atau perbedaannya. Adapun pula contoh ijma, yaitu seperti diadakannya 2 kali azan dan iqomah pada sholat Jumat yang diprakarsai oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an dalam masa periode kekhalifahannya. Sahabat lainnya tidak ada yang memprotes ataupun menolak prakarsa tersebut, dan diamnya para sahabat lainnya tanda menerimanya mereka atas prakarsa tersebut. Dan di atas termasuk ke dalam contoh ijma sukuti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Indah Putri dengan NIM 211-969. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Tasyafruddin Jambi, jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas PAID 6B. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu kias? Nah, dalam hal ini di sini Rasya akan menjelaskan sebuah problem atau permasalahan atau pembahasan tentang kias. Nah, kita ketahui kias itu bahwasanya merupakan sumber hukum Islam yang keempat. Nah, dalam hal ini kedudukannya itu di posisi keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa pengertian kias secara bahasa? Nah, jadi secara bahasa kias itu berasal dari akar kata kosa yakusu kiasan yang berarti pengukuran. Bahasa selanjutnya itu pengertian kias menurut istilah, di mana kias menurut istilah itu dapat kita pahami bahwasanya menyamakan sesuatu yang telah memiliki nas hukum dengan sesuatu yang belum memiliki nas hukum berdasarkan atau dengan syarat memiliki persamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan oleh syarak. Nah, Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya kedudukan kias itu lebih sedikit lemah daripada ijma, sehingga posisinya yaitu di kedudukan keempat dalam kerangka sumber hukum Islam. Nah, adapun dasar hukum atau dalil dari kias ini yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulmu serta ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Dan jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka itu sebaik-baiknya bagimu dan akibatnya pun juga baik bagimu. Setelah materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun kias. Nah, rukun kias ini ada 4. Yang pertama yaitu asal atau pokok, yaitu apa yang terdapat di dalam hukum nasnya, kemudian suatu permasalahan dikiaskan kepadanya atau suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Nah, yang kedua yaitu furu' atau syabang, yaitu sesuatu yang belum terdapat hukum nasnya karena tidak terdapat dalil nas atau ijma yang mengkiaskan hukumnya. Yang ketiga yaitu ada hukum al-aslu, yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam nas dalam hukum asalnya, atau hukum syar'i yang terdapat dalam nas atau ijma dalam al-aslu. Nah, yang terakhir yaitu ilah, yaitu sifat yang didasarkan atas hukum asalnya atau dasar kias yang dibangun di atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Lasari dengan NIM 201190065. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam kias. Macam-macam kias itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kias aulawi, di mana kias aulawi adalah kias yang ilat furu'nya itu lebih kuat dibandingkan ilat pada asalnya. Contohnya itu adalah mengkiaskan hukum memukul orang tua dengan mengatakan perkataan ah. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini
ihsana imma yablughanna indakal kibra aw kilahuma fala taqul lahumma uffi wa la tanharhuma faqul lahumma qaulan karima. Artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah menyembah selain Dia, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapakmu, dan jika di antara keduanya atau kedua-duanya dalam keadaan usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau sekali-kali mengatakan perkataan atau membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan baik kepada mereka. Dari ayat tersebut jelas bahwa mengatakan perkataan itu dengan memukul orang tua itu sama-sama menyakiti hati kedua orang tua. Tetapi memukul orang tua itu lebih kuat ilatnya dibandingkan mengatakan perkataan Nah, kemudian macam kias yang kedua itu ada kias musawi, di mana kias musawi adalah kias yang setara antara ilat pada furu'nya dengan ilat pada asalnya. Nah, contohnya itu adalah mengkiaskan hukum merusak atau perbuatan yang merusak harta anak yatim dengan memakan harta anak yatim. Hal ini sudah dijelaskan pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabisi wat tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Artinya adalah, dan berikanlah harta anak yatim kepada mereka, dan janganlah engkau menukar harta yang baik dengan harta yang buruk, dan jangan pula engkau memakan harta mereka bersama dengan hartamu. Barang siapa melakukan hal tersebut termasuk ke dalam dosa yang besar. Nah, dari ayat tersebut jelas bahwa ketika kita menzalimi anak yatim itu sama saja dengan memakan harta anak yatim. Nah, kemudian kias yang ketiga adalah kias adna, di mana kias adna adalah kias yang ilat pada furu'nya itu lebih lemah atau lebih rendah ketimbang ilat pada asalnya. Contohnya adalah mengkiaskan hukum bunga bank dengan riba. Hal ini sudah dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum tu'minun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Tuhanmu dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman. Nah, dari ayat tersebut jelas bahwa riba pada zaman sekarang ini adalah pada riba bunga bank, di mana bunga bank itu sama dengan riba pada zaman dahulu. Tetapi ilat pada bunga bank tersebut lebih lemah atau lebih rendah ketimbang riba pada zaman dahulu. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai macam-macam kias, yaitu tadi ada kias aulawi, kias musawi, juga kias adna. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.